Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita ingat, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum langit ditinggikan, dan sebelum bumi dibentangkan, ada sebuah momen agung, di mana ada sebuah peristiwa yang hanya sekali terjadi dalam sejarah ruhani kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh-roh manusia pernah berdiri, menyaksikan keagungannya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Inilah janji azali, janji yang akan selalu melekat pada setiap jiwa. Janji seorang hamba untuk menyembah Allah hingga sampai ia kembali menghadap Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172 mengabarkan kepada kita bahwa ada sebuah peristiwa rahasia, perjanjian primordial, perjanjian suci dan agung. Allah mengeluarkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam dari sulbinya. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Pertanyaan ini bukan sekadar kata, tapi sebuah teguran abadi. Pertanyaan yang mengguncang ruh, yang menegaskan hakikat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa kita ini hanyalah hamba, dan Dia adalah Rabb yang menciptakan, menguasai, dan memelihara. Dan sejak saat itu, fitrah manusia sudah terpateri dengan pengakuan akan ketuhanan Allah. Para ulama tasawuf menjelaskan, momen ini adalah ikrar tauhid pertama sebelum kita lahir ke dunia. Sejak peristiwa azali itu, setiap ruh membawa bekas saksi dan janji yang menyimpan cahaya pengenalan akan Allah, walaupun kadang cahaya itu tertutup debu kelalaian, hawa nafsu, dan tipu daya dunia. Namun janji itu tidak pernah hilang. Ia bagaikan bara yang tersembunyi di balik abu, mungkin redup, namun masih menyala, menunggu tiupan zikir dan cahaya hidayah untuk kembali menyala terang. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai Ahd al-Azali, ikatan suci antara hamba dan Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah engkau sudah menepati janji itu bahwa engkau benar-benar hanya akan menyembah kepadanya, memujinya, taat kepadanya, dan mengagungkannya, berharap dan bersandar hanya kepadanya? Sebab sekalipun engkau berpaling, sekalipun ia menyembah selainnya, atau terikat pada dunia yang fana, tetap saja engkau tidak akan bisa lari darinya. Karena janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingat, seorang hamba tidak pernah bisa lari dari janji ini, karena hati manusia diciptakan hanya akan benar-benar tenang jika bersama Allah. Maka, setiap kali kita mengucapkan La ilaha illallah, sesungguhnya kita sedang mengulang janji azali itu. Kita sedang meneguhkan kembali sumpah suci yang pernah kita ikrarkan. Maka, setiap salat, setiap doa, setiap helaan napas yang disertai ingat kepadanya, semuanya adalah cara Allah mengingatkan kita akan janji itu. Saudaraku, dunia ini sesungguhnya adalah medan ujian. Allah menurunkan kita ke bumi bukan tanpa tujuan. Allah ingin melihat apakah kita akan setia pada janji azali itu, ataukah kita mengkhianatinya dengan bersandar pada selainnya. Sebab itulah dunia penuh dengan ujian, cobaan, dan godaan. Semua itu hadir bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuktikan siapa yang benar-benar berpegang teguh pada ikrar, bala syahidna, benar kami bersaksi.
Saudaraku yang dirahmati Allah, Sang Mursyid dengan penuh hikmah berkata, "Jangan engkau lupakan janji azali itu, sebab ia adalah rahasia hubunganmu dengan Allah. Barang siapa setia padanya, niscaya Allah bukakan baginya pintu makrifat dan kedekatan." Maka, apakah engkau pernah merasakan kadang ada getaran di hati ketika mendengar nama Allah? Ada air mata yang menetes tanpa sebab ketika mendengar ayatnya. Ada kerinduan yang dalam saat sujud di keheningan malam. Itu semua adalah gema dari janji azali, karena ruhmu sedang diingatkan kembali akan ikrar sucinya. Dan kelak, pada hari kiamat, janji itu akan menjadi saksi. Tidak ada seorang pun yang bisa beralasan, "Aku tidak tahu siapa Tuhanku," karena semua ruh telah bersaksi sejak awal. Maka, bahagialah mereka yang memelihara janji itu dengan iman, amal, dan zikir. Dan celakalah mereka yang melupakannya, menukar janji sucinya dengan kesenangan dunia yang fana. Mungkin sekarang timbul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Allah mengambil janji itu? Karena jiwa manusia mudah lalai. Di dunia, manusia bisa tergoda oleh harta, pangkat, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Allah ingin agar pada hari kiamat tidak ada alasan untuk kita, dan tidak ada yang berkata, "Aku tidak tahu engkau adalah Tuhanku." Tasawuf memandang ayat ini sebagai dasar dari perjalanan ruhani, bahwa hakikat jiwa tidak berasal dari dunia, tetapi dari Allah. Karena ruh kita berasal dari hadirat ilahi dan pernah menyaksikan cahayanya. Oleh sebab itu, setiap kerinduan dan setiap pencarian spiritual sejatinya adalah panggilan kembali kepada janji azali itu. Namun ketika ruh itu turun ke dunia, ia memasuki jasad, dibungkus hawa nafsu, dan diliputi kelalaian. Seperti seseorang yang pernah melihat matahari, lalu dipenjara di ruang gelap. Ia pernah tahu cahaya, tapi lupa bentuknya. Begitulah manusia yang lupa dengan janji yang pernah ia ikrarkan dengan Allah. Janji azali itu masih ada dalam fitrah kita, tetapi ia sering terkubur oleh nafsu, kesibukan dunia, dan cinta yang salah arah. Inilah mengapa Rasulullah berkata dalam satu riwayatnya, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, dan fitrah itu adalah sisa dari perjanjian azali." Itulah mengapa ketika manusia berzikir, berdoa, atau bersujud, ia merasakan ketenangan, karena ruhnya sedang mengenali kembali Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat ruh mengenali kembali Tuhannya, ada rasa rindu yang tak terucap. Rindu itu bukan rindu biasa, melainkan kerinduan asal muasal, kerinduan pulang, kerinduan untuk kembali ke pangkuan yang Maha Mencipta. Itulah sebabnya setiap amal ibadah sejatinya bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan pulang. Seperti syalat misalnya, bukan sekadar gerakan fisik, melainkan perjumpaan ruh dengan Rabb-nya. Zikir bukan hanya pengucapan lisan, tetapi bisikan hati yang menyingkap tabir kelalaian. Puasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan memurnikan ruh agar lebih peka terhadap cahaya ilahi. Dan ketika ruh semakin dekat dengan Allah, ia mulai sadar bahwa semua kenikmatan dunia hanyalah fata morgana. Ketenaran, harta, bahkan cinta manusia, semua itu fana, akan hilang, akan meninggalkan, atau ditinggalkan. Namun janji azali itu, saudaraku, tidak pernah pudar. Ia selalu ada, bagaikan titik cahaya di dalam dada. Jika engkau merendahkan diri, membersihkan hati,
dan menyingkirkan debu-debu nafsu, cahaya itu akan bersinar kembali. Dan di saat itulah engkau akan merasakan, inilah hakikat kebahagiaan sejati, yaitu kembali mengenal Allah, Tuhan yang sejak di zaman azali telah kita saksikan keagungannya. Maka renungkanlah, setiap kali engkau berzikir, itu sejatinya ruhmu sedang mengetuk pintu rumah asalnya. Setiap kali engkau meneteskan air mata karena Allah, itu adalah bisikan rindu dari janji azali. Dan setiap kali engkau bersujud, sejatinya engkau sedang berkata, "Ya Allah, aku kembali, aku tak mampu hidup tanpamu." Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan hidup manusia hakikatnya adalah perjalanan untuk menepati janji. Dari alam azali, kita pernah bersaksi, dan di dunia ini kita diuji. Apakah kita akan menepati janji itu atau mengingkarinya? Dan Ibnu Athaillah dengan penuh hikmah berkata dalam Al-Hikam, "Permulaanmu adalah ketika engkau berdiri di hadapannya dalam janji azali, dan akhirmu adalah ketika engkau kembali kepadanya dengan membawa amal dan kesetiaan." Dunia ini hanyalah jalan, bukan tujuan, dan kematian bukan akhir, tetapi pintu pulang. Maka tasawuf mengajarkan, hidup adalah safar, dan tujuannya bukan selain Allah. Saudaraku, janji azali yang pernah diikrarkan oleh ruh kita di hadapan Allah bukan sekadar peristiwa lampau, tetapi sebuah panggilan abadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar janji itu tidak hanya tersimpan dalam kitab dan tidak hanya menjadi teks yang dibaca, tetapi benar-benar hadir dalam hati, mengalir dalam hidup, dan mewarnai setiap amal kita, dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan dalam keadaan menepati janji. Maka, para ulama tasawuf mengajarkan kita 3 jalan penting untuk sampai kepada Allah dalam keadaan benar-benar menyembah Allah. Yang pertama, zikirlah kepada Allah, karena zikir menghidupkan ruh dengan cahaya. Zikir bukan sekadar melafalkan kalimat tasbih, tahmid, atau tahlil dengan lisan. Zikir adalah hadirnya hati dalam mengingat Allah. Ia ibarat obor yang menyalakan kembali cahaya ruh yang padam oleh lalai dan dosa. Dengan zikir, hati yang kering kembali basah oleh rasa rindu kepada Allah. Zikir membangunkan kesadaran dalam hati bahwa aku adalah hamba yang tidak memiliki daya maupun upaya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka aku tidak boleh berpaling darinya. Orang yang tekun berzikir akan merasakan bahwa janji azali itu berdenyut dalam dadanya. Seakan-akan suara alastu birabbikum kembali bergema dalam hatinya, dan jawabannya pun lahir, engkaulah hambaku. Terus yang kedua, muhasabah. Karena muhasabah menimbang janji dengan amal. Karena janji akan menyembah Allah tanpa muhasabah akan cepat lupa kepadanya. Sebab dunia menawarkan 1000 alasan agar kamu lalai. Namun, dengan muhasabah, kita memeriksa diri. Apakah hari ini aku setia kepada Rabbku? Apakah aku berjalan di jalan yang Dia ridai? Ataukah aku tertipu oleh nafsu dan dunia? Karena muhasabah adalah cermin ruhani, tempat kita melihat kejujuran diri di hadapan Allah. Dan yang ketiga, sikap bertawakal kepada Allah. Saudaraku, janji azali mengajarkan bahwa kita hanyalah hamba, dan Allah adalah Rabb yang maha mengatur. Sedangkan yang dimaksud tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan meletakkan hati hanya pada Allah setelah berikhtiar. Karena i'timad 'ala Allah adalah keyakinan bahwa sandaran sejati hanyalah Dia, bukan makhluk, bukan harta, bukan kedudukan. Dengan tawakal, ruh merasakan keamanan.
seakan kembali ke suasana sakral di alam azali ketika ia berdiri di hadapan Allah tanpa selainnya. Itulah ketiga hikmah yang disampaikan oleh mursyid dari para arifin. 3 jalan agar engkau sampai kepada Allah dalam keadaan suci jiwa dan menepati janji Allah. Maka jangan biarkan janji agung itu hilang tertutup debu dunia, karena dunia ini bagaikan mimpi singkat, sedangkan janji itu adalah kenyataan yang akan kita temui kembali. Hidupkan ia dengan zikir, periksa ia dengan muhasabah, dan teguhkan ia dengan tawakal. Maka setiap langkahmu akan menjadi saksi kesetiaan. Setiap nafasmu akan menjadi tasbih. Dan ketika ruh kembali kepadanya, ia kembali dengan tenang, karena ia telah setia pada ikrar azali. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka kesadaran kita bahwa janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah adalah janji yang suci dan agung. Maka jangan kita sampai mengingkari janji itu kepada Allah. Nanti engkau akan menyesal dan merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.